N itu masyarakat yang elegan, masyarakat Lamongan yang sederhana dan luwes, energik, masyarakat Lamongan yang berusaha, inovatif, masyarakat Lamongan yang kreativitas, loyalitas, masyarakat Lamongan yang tinggi, norma budaya, agama dan negara, adaptif, artinya masyarakat Lamongan yang beradaptasi dimanapun berada, nyaman. Nyaman berarti pendatang atau pengunjung masyarakat damai dan tentram berada di Lamongan. Berarti Megilan itu terjadi mandiri, elegan, energik, inovatif, loyalitas, adaptif dan nyaman. Dari Dipergub nomor 34 tahun 2021. Kami hanya secara politik, alhamdulillah hari ini 2024 ini dinamika politik Lamongan luar biasa dibanding 2020. Buktinya 2020 hanya beberapa yang berjaringan, ini hampir semua partai melakukan penjaringan dosis dan luar biasa. Awal itu sebenarnya kalau berdasarkan pantauan kami baik di PD Lamongan, Jawa Timur maupun pusat itu sudah lebih dari 15. Sudah buat yang pertama sudah dipersiapkan di PKB, Mas Iwan, Yerouf, dan Gofur. Terus ada perubahan yang baru lagi, yang muda-muda juga banyak yang di atas dan masih di bawah 35 juga ada. Ada juga tambahan Dr. Davis, ya, Sandita ya, Dr. Davis itu, Mas Hafid ketiga, ada lagi Mas Dirham dan putra sulung dari Mas Zahir, Muhammad Hilman Mufludi. Itu juga masih di bawah umur juga ada Imam Syafi'i, ada lagi yang banyak yang hanya umur 33, sekitar 15. Itu yang di bawah 35 itu sekitar ada 5 orang. Itu pantauan dalam radar. Artinya apa? Dinamika politik yang biasa di Lamongan, mungkin kesempatan untuk berkhidmat menjadi bupati dan wakil bupati di Lamongan cukup besar. Apalagi ya mohon maaf, ini bukan karena kami disarkan pada politik. Dari beberapa lembaga survei yang ada di Lamongan bahwa tingkat kepuasan publik di Lamongan pada periode ini juga cukup tinggi. Popularitas juga cukup tinggi karena bagaimana dia petahana. Tapi elektabilitas beliau itu sekitar angka 40-an. Satu teman saya kalau sekitar 40-an berarti lampu kuning. Sehingga mengapa kami punya kesimpulan kalau itu seperti itu berarti masih bisa dikalahkan. Mungkin Mas Bani punya persepsi itu sehingga beliau sangat antusias untuk menjadi bupati. Cuma sayangnya pintu sudah tutup untuk calon sehingga mau tidak mau jenengan harus melakukan pendekatan kepada parpol yang lain. Mungkin itu Gus, saya tidak banyak itu. Saya ini kader partai. Tetap tegak lurus siapapun nanti akan direkomendasikan. Sorry Mas, jangan dipandang dulu kan. Artinya begini, dinamika politik hari ini luar biasa. Kesempatan untuk bersaing itu juga sangat kompetitif. Karena sangat kompetitif itu calonnya luar biasa dibandingkan 2020. Dan ini kemudian dengan demokrasi juga dilakukan. Dari sisi 2020 itu ada selama 3 tahun di 2015, 2020 itu ada calon perseorangan. Artinya apa? Ada pertarungan yang berimbang, tapi 2024 ini mengapa tidak ada yang daftar di perseorangan atau trauma terhadap sebuah pilkada, atau 2024 ini ada ketakutan pilkada ini yang sangat brutal. Sehingga saya sepakat
bagaimana Pak Tusal tadi bahwa kapitalisme itu tidak hanya berdasarkan ekonomi, tapi juga menjarah pada ruang politik. Saya pikir itu mudah-mudahan nanti berkata di Lamongan yang persaingannya sangat kompetitif ini tetap menjadi marwah yang berintegritas dan bermartabat. Hingga kemarin juga sempat terjadi perdebatan antara Pak Maki dan Gus Irin. Ini juga bagian dari dinamika dan itu sangat baik untuk membangun agar penyelenggara nanti ada kehati-hatian, sehingga tidak hanya bahwa untuk penyelenggara dalam hal ini KPU juga harus dikritisi juga, karena banyak WA yang beredar dan sebagainya. Ke saya entah di Lamongan sudah terbuka atau tidak, tapi di Madura di beberapa daerah yang lain sudah diperjualbelikan jabatan PPK, jabatan Marwascan, jabatan PPK dan sebagainya. Mudah-mudahan di Lamongan tidak. Jadinya itu tidak makanya itu perlu pengawalan bareng-bareng, sehingga siapapun yang terpilih nanti menjadi bupati yang betul-betul terpilih secara demokratis, penyelenggara dalam hal ini pengawasan dan penyelenggaraan juga sama-sama menjaga marwah demokrasi itu semakin berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin juga kita ketahui ketika kita mengatakan ada kemunduran demokrasi di Lamongan, malah saya mengatakan tidak ada kemajuan demokrasi, di mana hari ini calon-calon muda yang mungkin tidak diperhitungkan juga cukup banyak, di mana dulu juga mungkin takut atau nggak berani karena memang bukan kader partai maupun yang lainnya, tapi hari ini sudah mulai mau. Mungkin ada faktor yang lain karena memang ada untuk perorangan, bukan berarti mundurnya demokrasi ini karena memang faktor perorangan yang tidak bisa mencalonkan diri. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi mungkin nanti ini juga bisa ditambahkan oleh tadi bahwasanya ketika nanti yang muda-muda dari luar ini juga yang punya kompetensi untuk ikut konstelasi politik, ya wajib nanti mungkin bisa menjadi acuan juga ini proses demokrasi. Mohon maaf, untuk kemudian demokrasi itu dari sisi calon perseorangan itu saja maksud saya, karena sebenarnya undang-undang memberi kesempatan pada orang yang tidak berpolitik, tidak berpartai politik, tapi dari jalur perseorangan. Dan di Lamongan ini khususnya jalur perseorangan mengalami kemunduran karena sejak 2010, 2015 dan 2020 itu ada calon perseorangan. Baru tahun ini tidak ada. Sehingga dari sisi itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan bagi perseorangan untuk melalui jalur itu, tapi tahun ini tidak digunakan kesempatan. Mundurnya jalur dari itu. Tapi dari sisi kompetitif luar biasa dalam demokrasi. Sangat mungkinnya di pemilu 2024 itu hampir separuh dewan yang terpilih itu adalah bukan dari incumbent, tapi orang yang baru, orang yang kader baru di partai politik itu bisa bersaing dengan itu juga luar biasa. Baru 2024 saya lihat bahwa bukan incumbent tapi bisa mengalahkan itu luar biasa. Apalagi PD itu hampir 5 orang itu baru semua, generasi jalan. Termasuk hari ini ada ketua partai politik di tingkat daerah yang berani menyalonkan, itu juga sebuah kemajuan demokrasi karena sepanjang sejarah belum ada itu dari sisi itu. Nah, sehingga yang perlu kami bahas, saya masuk kemunduran itu dari sisi regulasi sudah memberi kesempatan kepada calon perseorangan selama 3 rezim pemilu itu ada, tapi hari ini mundur tidak ada, ya itu aja. Tapi dari sisi yang lain saya sepakat dengan ada kemajuan yang luar biasa, demokratisasi yang ada di Lamongan. Sama Gus. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Bono di Monggo, bagaimana juga Pak Bono juga sampai hari kita masih berjuang di daerah selatan dari apa itu hutan maupun yang lain. Dalam arti di sini kita mengutip dari omongan J. Maxwell, pemimpin yang sukses memiliki keberanian untuk mengambil tindakan tanpa ada keraguan-keraguan.
Nah, dalam arti di sini, apakah dalam priorisasi ini untuk mengambil tindakan itu sudah cukup tepat atau masih belum ada sama sekali atau tidak ada tingkat keberhasilan, terutama untuk petani-petani hutan atau di wilayah selatan? Karena kita tahu juga masih belum ada keseimbangan hari ini, mungkin bisa kita rasakan antara wilayah utara dan wilayah selatan. Itu mungkin bisa nanti disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia Kusirul dan yang kami hormati kawan-kawan yang ada di depan dan media, yang saya banggakan dan ada tadi pemaparan dari Pak Bayi, Pak Batur, Pak Hakim. Sebelum saya nanti eksplorasi, sebenarnya tadi saya datang ada tanda tanya muncul dari benak saya melihat dari judulnya Magilan Saat Sembarang Kalir itu. Saya pikir acara ini muncul sebuah saling mempertahankan antara gagasan lama yang itu sudah dijalankan oleh Bupati selaku incumbent dan ada gagasan atau ide secara programatik dengan penantangnya. Tadi sudah diceritakan oleh Cak Takim, Pak Batur, Cak Nur Salim, Pak Baik. Saya sudah membayangkan bagaimana nanti pilkada di Lamongan. Dan saya tadi agak kurang sepakat kalau di Lamongan itu nanti ada dinamika yang serius. Sementara ini saya melihat bahwa dinamika itu baru hanya di tataran elit-elit partai. Saya belum menemukan bertarung ide atau gagasan sebuah calon bupati maupun bakal calon bupati baru yang itu berani bertarung terkait gagasan. Dan sampai di level bawah, di level petani, di level akademisi, di level warungan, itu tidak pernah berdiskusi calon bupati ini gagasannya kayak gini, calon bupati ini gagasannya kayak gitu, tapi terjebak di masalah rekomendasi itu kena siapa. Tidak ada sebagian yang tidak sepakat dengan Nur Salim bahwa kita pesimis. Jangan, minimal kita dari kalangan non partai, baik itu yang bagian NGO, bagian akademisi, bagian petani atau bagian yang lainnya, itu minimal kita suarakan. Besok hari Sabtu sore kita akan konsolidasi, ada sekitar 24 relawan Prabowo Gibran konsolidasi. Kemungkinan kita akan buat acara hal yang sama. Pada poinnya besok teman-teman relawan Prabowo Gibran akan mengawal capres cawapres yang terpilih secara programatik, makan gratis, susu gratis, hilirisasi dan sebagainya. Bahkan besok teman-teman Prabowo Gibran Lamongan relawan akan mendukung salah satu calon bupati yang itu serius linear mengawal program pusat sampai punya ide gagasan-gagasan untuk membangun Lamongan. Minimal kita selama iman kita menyuarakan, meskipun itu tidak disuarakan oleh elit-elit partai yang ada di Lamongan, baik itu di komunitas akademisi, di NGO atau bagian yang lainnya. Minimal kita suarakan sehingga nanti suara-suara kita itu menjadi visi dan misi calon bupati. Sehingga di situ. Tadi saya harus terpaksa bicara di selatan. Tadi saya tanya juga, Magilan Saat Sembarang Kalir itu di bidang apa? Saya berharap tadi ada yang mempertahankan argumen sesuai judul itu dan ada konsep baru. Kemarin 2021 yang kemarin, alhamdulillah teman-teman mengawal program dari petani hutan sudah berhasil mendapatkan SK dari kementerian, SK pengelolaan lahan.
seluas 2.490 hektar itu selama 35 tahun. Dan itu nanti kita kawal dan itu kita akan suarakan bahwa calon bupati Lamongan besok itu harus mempunyai visi dan misi terkait masalah kepentingan petani khususnya di petani hutan. Karena apa? Status lahan itu sudah diakui oleh negara selama 35 tahun. Saya berharap juga bahwa pemerintahan daerah besok itu hadir karena kita sudah punya SK sudah diakui oleh negara selama 35 tahun untuk mengelola lahan hutan yang sebelumnya setiap pesantren dengan dibeli sharing bagi hasil itu rata-rata 1 hektar 1 juta. Semenjak dapat SK pengelolaan hutan itu tidak ada oknum perhutani atau yang membidang itu tidak pernah menarik. Itu salah satu keberhasilan kita. Taruhlah kita kalkulasi 1 hektarnya itu 1 juta, berarti kita sudah bisa menyelamatkan meringankan beban petani 2.490 juta. Itu nggak tahu kemarin dengan beli sharing. Kalau logika kita sharing itu bagi hasil. Taruhlah 1 hektar itu biaya produksinya 7 juta, panennya dapat 10 juta. Sharingnya itu bukan 10 juta, tapi 3 juta dikali ada punya sharing. Itu yang punya sharing. Kalau modalnya 7 juta, hasilnya panennya itu hanya 7 juta, itu tidak berkewajiban untuk membayar sharing. Itu Gus Kirul, waktu dekat ini saya juga mengundang teman-teman pegiat hutan yang lainnya. Kita eksklusif di relawan Prabowo Gibran Lamongan, tapi kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di Lamongan, baik pegiat akademisi, petani, UKM, dan sektor-sektor lainnya, akan terjadi ruang inspirasi, ruang aspirasi untuk menjadikan aspirasi-aspirasi ini menjadi visi dan misi calon bupati periode 2024-2029. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bung. Cukup ironi juga ya, ketika emang apa yang menjadi program pemerintah pusat otomatis secara keseluruhan juga akan dilaksanakan oleh pemerintah tingkat daerah juga. Dalam arti ketika emang semua program diterapkan oleh pemerintah pusat, dalam arti di sini presiden nanti ke depan, secara otomatis akan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Iya. Nah mungkin kita butuh yang realistis saja. Ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasanya siapa nanti calon yang ikut serta memberikan seperti program dari pemerintah pusat dalam arti masih contohnya mungkin makan gratis. Saya kira semuanya punya hal yang sama. Nah makanya hari ini siapapun calon pasti juga akan melaksanakan program juga dari pemerintah pusat, itu jelas. Nah kemudian hari ini apakah tingkat keberhasilan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 3,5 tahun ini juga cukup berhasil di wilayah selatan atau tidak? Mungkin ini yang poin pentingnya di sini. Instrumen berhasil atau tidak, dan itu sudah menjadi sebuah kebijakan yang populis di salah satu petahana. Saya juga berpikir juga instrumen apa sebenarnya. Realita yang ada di bawah sekarang, tadi malam saya diskusi beberapa hari di selatan, sangat miris, sangat amat miris. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Bayi, ternyata sama di Modo, di beberapa Buluk dan Nimbang, setiap malam itu sampai jaga untuk mengairi lahannya yang saat ini lahannya rentan gagal panen karena tidak ada air. Jadi kebutuhan untuk petani dalam bercocok tanam, mulai dari pupuk, mulai dari sistem pengairan, harga jual, subsidi, ya kondisinya ini sangat memprihatinkan dalam konteks apapun. Kalau nggak percaya, tolong dicek di Modo, tiap malam sampai berjaga-jaga sipnya itu untuk mengairi lahannya. Kalau tidak diairi, terlambat sedikit pun, itu
itu pasti akan kegagalan. Saya nggak tahu di daerah pertambangan kemungkinan sama hancurnya produksi ikan ya karena faktor pupuk, faktor air, harga pangsa pasarnya hancur juga karena tidak berkualitas ikannya karena dipengaruhi dari proses produksinya itu. Jadi saya tadi berharap bahwa ada sebuah yang mempertahankan, taruhlah Lamongan Megilan di bidang apa? Ada yang saya harus mempertahankan, semisal dari sektor infrastruktur jalan, sektor irigasi, sektor pendidikan, atau bahkan sektor-sektor yang lainnya. Jadi saya tadi membayangkan kok ada yang menguatkan kok satu irama bahwa sebuah acara siang ini semua mengeluh semua. Apa memang kondisinya itu ini sebuah media bahwa media curhat. Nah, menurut gambaran saya pribadi harus dimajukan bahwa aspirasi-aspirasi ini menjadi inspirasi, kita dorong maju terus. Jangan sampai pilkada besok itu pilkada yang ugal-ugalan hanya dapat amplop 50.000, 100.000 setelah 5 tahun tidak ada program-program yang progresif untuk kesejahteraan petani, UKM, pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih, Gus Irul. Baik, jadi memang sebuah gagasan atau ngomong ide tentang Lamongan Megilan sembarang kali. Jadi memang kita tahu prestasi yang mungkin cukup prestisius dan sudah banyak sekali di media, beberapa banyak apa itu program-program keberhasilan yang disampaikan, juga banyak sertifikat yang telah diperoleh oleh Bupati Lamongan. Nah, makanya hari ini apakah itu imbang dengan keadaan di lapangan? Nah, makanya ketika ini menjadi sebuah grand design Lamongan Megilan, nah hampir di semua bidang. Nah, ketika hari ini ketika bahasanya Pak Bono bilang kok semua terkesan mengeluh, berarti ini atau mungkin ada ketidakseimbangan atau mungkin implementasi di lapangan ini tidak sesuai dengan prestasi yang telah didapatkan pemerintah. Iya, ini jadi tak catakin ini keomongannya kalau ada sih biasa bro. Itu mungkin itu dari beberapa pemateri pada siang hari ini. Mungkin sekali lagi sebelum nanti ada tambahan atau closing seremoni dari semua pemateri, mungkin Cak Kan bisa menambahkan atau mungkin bisa memberikan masukan, Mas Ferry dari media juga. Ya, nanti ya tadi. Mungkin yang lain ada, silakan monggo dari rekan-rekan yang nanti Mas Ferry monggo, Cak Kan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah dengan petani hutan, Gus Bono. Kalau masalah petani hutan sekarang itu banyak dijadikan pertanian. Kalau masalah waktu di Mondo, mengapa sebanyak keringan? Karena hutan sekarang itu dijadikan pertanian dan pertanian, gitu loh. Dan itu kenyataan sampai hari ini. Dan saya dengar juga, sampai tadi kan pernah ngomong tidak pernah dipungut, tapi aku pernah ke sana dipungut. Itu saya cross check 2 kali, tapi saya nggak mau menceritakan itu akhirnya mana. Itu hanya mereka saya bilang itu. Yang saya sesalkan, hutan sekarang ini diganti dengan tanaman. Itu yang menyesatkan. Karena apa? Kalau terjadi hujan, banjir bandang, yang disalahkan itu pemerintah. Padahal masyarakat sendiri, gitu loh. Contoh, kemarin yang di itu namanya itu Cobedu, hutan ditebang habis, diganti jagung. Setelah itu terjadi banjir bandang, pemerintahnya dimaki-maki. Bangsat pemerintah ini. Terus tak bilang apa? Di Facebook, bongkol wis. Karena apa? Sudah
hutan itu ditebang seperti terus, ya, terjadi masyarakat apa? Banjir bandang lagi. Yang disalahkan siapa? Pemerintahnya lagi. Padahal itu siapa? Masyarakat ini dewi bongkot terus seperti itu. Kenapa? Sudah tahu itu lah ada lahan itu supaya apa? Tidak terjadi begini. Itu loh. Sekarang penerbangan seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? 3 hektar yang dibantu itu, sekarang itu baru sisi yang kemarin sampai hari ini. Dalam proses penerbangan ini, besok hujan lagi, banjir lagi. Yang disalahkan siapa? Pemerintah. Begitu juga Pak Bayi. Pak Bayi dan juga bilang itu. Gara-gara katanya masalah apa? Masalah pupuk. Masalah ikan yang kecil-kecil. Nggak bisa apa? Nggak bisa besar. Saya tanyakan tadi, kok bisa nggak bisa? Besar itu permasalahan apa? Seharusnya itu Bang Bayi sebagai calon bupati harus bisa mikir, oh ini loh solusinya seperti ini. Tunjukkan dulu kepada masyarakat. Ini loh bos, jangan seperti ini. Oh yang mengkritik tapi harus punya solusi. Begitu juga sama Pak Bono. Lahan ditebang, kerjasama punya solusi supaya tidak banjir. Itu aja bos. Terus. Oke, kita akan data. Jadi sebuah argumentasi secara umum, kalau masyarakat disalahkan, saya paling orang yang tidak sepakat dan jangan sampai menyalahkan masyarakat. Data di Lamongan yang besar, yang ikut 3 KPH, Mojokerto, Jombang, dan Tuban, itu kurang lebih 30.000, 24 ke atas 1.000. Tadi ada pertanyaan masyarakat yang salah nembak dan sebagainya. Saya pikir, setahu saya di Lamongan Selatan yang nebak secara ekstra itu perhutan. Itu perhutan. Tidak ada, saya mendengar petani yang di kawasan hutan itu ugal-ugalan menebang pohon atau tanaman keras. Karena apa? Lahan hutan yang di selatan itu yang masih punya tegalan itu rata-rata di Kecamatan Sukorami, Limbang, dan Sampai, dan sebagian Mantuk. Jadi tidak ada itu yang dituduh masyarakat yang nebang obat-obatan, nggak ada. Jangankan nebang secara masif, nebang 1-2 aja ketahuan apa ya ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data lahan hutan yang 24.000 sekian yang ikut aksi teratur di Mojokerto, Jombang, dan Tuban, itu kita hanya 2-3% yang berhasil memperjuangkan masyarakat petani hutan yang mempunyai lahan hutan. Jadi secara umum dan itu sudah diatur ketika dapat SK tidak boleh menebang, harus ada tegaan untuk menjaga fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Jadi kemarin ada kebanjiran, memang itu kesalahan register dari berhutani, nebang ugal-ugalan, tidak diimbangi dengan reboisasi. Jadi itu kemungkinan tepatnya tidak ada di lahan petani hutan yang mendapat SK kemarin. Jadi kemarin ada pungli, ada itu benar terjadi fenomena di selatan, oknum perhutani itu memang masif dengan dalih sharing. Jadi persoalan global yang ada di petani hutan sangat kompleks. Nah, saya berharap nanti pemerintah daerah, karena peraturan menterinya KLHK sudah muncul dengan Omnibus Law kemarin, peraturan menteri yang terbaru tahun 2021, bahwa partisipasi dari pemerintah provinsi, partisipasi dari pemerintah daerah itu juga mempunyai kewenangan untuk hadir di dalam lahan hutan itu. Terima kasih.
Untuk hutan itu kadang begini, ada memang hal itu yang kita patut menyalahkan masyarakat, ada yang patut kita menyalahkan pemerintah. Sama dengan begini, rawa itu disewa orang jadi tambak, jadi sawah. Ada waduk dipakai tambak di dalam waduk. Saya itu tahu sendiri dan saya juga pernah didatangi untuk dimintai tolong membersihkan. Itu dia sewanya 450 juta per 5 tahun. Saya dikasih 10 juta di depan, tolong bersihkan. Saya nggak mau. Nah persoalannya kan begini Pak. Jadi tidak digaya ketika orang menyalahkan pemerintah atau orang menyalahkan masyarakat. Karena apa? Yang punya waduk itu kan negara. Nah kenapa kok bisa disewa? Berarti ada oknum. Oknum itu siapa? Pemerintah. Nah ketika terjadi begini, masyarakat yang tidak menyewa, maka dia menyalahkan pemerintah dan menyalahkan masyarakat negara. Nek digawe podo-podo salah kayak pilkada. Kenapa pilkada menjadi mahal? Kenapa pilkada biayanya menjadi mahal? Kenapa setelah jadi dia tidak pikir rakyat? Karena rakyat sudah tak beli. Sampai menyalahkan siapa? Caranya rakyat milih seperti ini karena dibeli. Nah setelah katanya pemimpin, aku sudah beli. Nah ketika pemimpin mendapatkan rekom lalu tidak menolong partai yang rekom tidak bela, karena saya sudah beli. Ini yang salah siapa? Yang beli apa masyarakat yang milih? Nah itu ayo kita bareng-bareng kita edukasi masyarakat yang baik supaya tidak terjadi banjir bandang, supaya tidak terjadi begini loh. Nah aparat kita itu masih seperti itu. Barangkali kita tidak terjawab bahwa yang salah, tapi yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah abe itu pemerintah salah. Tapi ketika masyarakat melakukan pencurian semaunya sendiri dengan memaksa sendiri, masyarakat juga salah. Begitu terjadi seperti itu, akibatnya rasakan. Karena masyarakat masih ada suara seperti ini. Dipimpin sopai kodoaib, saiki sing ngekei aku duit ya tak pilih. Ini salah siapa? Masyarakat, ayo kita salahkan. Kita menjadi pemimpin karena ambisi kita. Masyarakat itu gampang. Aku yang bergaya lele, anak yang menitah tubuh ya mati. Nah prinsip-prinsip seperti ini, ayo kita edukasi. Jangan kamu salah bajingan malah. Barangkali saya yang profesional. Begitu Pak. Makasih. Begitu mungkin yang bisa disampaikan oleh beberapa materi yang pada siang hari ini. Apa closing Pak Kono? Sebentar. Jadi seperti yang diutarakan oleh Seluruh juga bahwasanya kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi kita juga yang memotong lidah sendiri, di mana menyatakan pendapat mereka sangat merugikan pemerintah. Untuk closing ceremony mungkin dimulai bisa dari Cakko kemudian sampai ke Timur. Silakan. Ketua TKM. Ya karena moderator menyinggung demokrasi, saya lalu kita ini demokrasi tanpa demos. Demos kan rakyat atas kekuasaan rakyat yang berkuasa, tapi karena rakyatnya sudah hilang. Mana sekarang ada kekuatan rakyat? Kalau bapak-bapak sering mendojologi partai politik yang tidak berani oposisi, rakyat tambah tidak berani. LSM gandol, LSM gandol, wartawan gandol, pengacara gandol. Nah, jadi dan apakah itu konsep demokrasi kita gitu? Jadi ini persoalan serius. Ini Dewan Pendidikan itu jelas di SK Bupati. Nggak usah diomongkan Bapak. Jadi yang sudah lembaga-lembaga yang sudah neo pemerintah begini sudah nggak usah dibahas. Tapi yang sebenarnya demosnya itu kan kekuatan rakyatnya itu sebenarnya. Mas, ini mumpung mau ngomong ini, sebenarnya kekuatan rakyat ya relawan-relawan gandul gitu loh. Jadi ini persoalan-persoalan kita yang hari ini harus kita mulai. Itu aja.
karena terakhirnya bicara demokrasi, jadi saya ingin ngomong birokrasi. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement saya. Saya berharap teman-teman NGO, teman-teman pegiat yang lainnya, akademisi kesehatan, petani dan sebagainya, saya berharap forum-forum kayak gini itu ditumbuhkan, itu diperluas dan dimasukkan sehingga itulah nanti muncul ide-ide dan gagasan terhadap masyarakat Lamongan. Bukannya kita pesimis terhadap elit-elit partai atau elit-elit tokoh masyarakat yang ada di Lamongan. Sementara ini memang kita pesimis karena selalu berdiskusinya terjebak pada siapa nanti yang berkuasa, lewat partai mana dan sebagainya. Tadi tidak pernah terungkap sebuah ide atau gagasan bagaimana nanti nasibnya petani, nasibnya buruh, nasibnya pedagang dan lain sebagainya. Ya, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman begini, Pak, bisa disaksikan itu di forum resmi di PKB. Saya nyalon ini memang niat 100% saya wakafkan diri saya untuk kabupaten. Terbukti dari apa? Janji saya kalau terpilih seluruh penghasilan bupati, seluruh penghasilan, bukan hanya dari gaji, seluruh mulai dari rumah sakit, dari PDAM, perusahaan daerah, seluruhnya itu saya cukup ngambil 5 juta saja. Seluruhnya nggak ambil. Karena apa? Ini saya kembalikan semua ke rakyat. Itu hitam putih di notaris pun saya berani. Biar saya nggak jadi pengemis. Nah, soal gandol yang disampaikan Pak Fatur ini ke wartawan, karena status saya sampai sekarang ini wartawan, saya juga masih ada kartunya, dan saya juga masih mewakili wartawan Jawa Timur untuk pertandingan tenis yang bisa akan di Banjarmasin nasional. Itu saya begini, barangkali di Gajah Lamongan yang satu-satunya wartawan diajak kunjungan kerja DPR pulang tak hajar habis DPR. Setelah itu nggak diajak. Saya naik tiket, naik pesawat beli sendiri, pulang beli tiket sendiri, pulang sepanjang DPR melenceng semua tak tulis. Itu saksinya masih ada, sebagai sudah meninggal. Satu-satunya yang pulang dari kunjungan ditulis jelek dan setelah itu nggak diajak lagi sampai sekarang. Itu baru saya. Dan cari kalau saya bandel di pemerintahan, mulai jabatan atau saya minta apa saja, silakan dicek. Sampai sekarang saya berada di situ, tapi saya berusaha tidak seperti itu. Sehingga satset prinsip saya di PKB, di PDI saya bilang saya akan bekerja satset karena nggak boleh ada orang jatuh karena jalan lubang. Besok kalau sampai ada yang jatuh, saya saat ini juga kalau di Lamongan apa nanti lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena tidak boleh ada rakyat yang hanya tidak makan tapi saya kenyang, nggak boleh. Tanggung jawab akhirnya berat. Barangkali yang saya sampaikan, closing ceremony-nya, kalau nggak puas bikin acara sendiri bukan saya. Saya udah bisa bos, tenang aja. Terima kasih, singkat mungkin padat. Dari petugasnya bocoran, karena pendaftar penjaringan yang di PKB itu salah satunya adalah ada visi dan misi serta program. Lebih baik Lamongan subjeknya, kalau mau subjek ini. Itu juga ada melaju harmoni menuju Lamongan Pegilan, ada Lamongan maju, ada Lamongan lebih baik dan maju, ada pembaruan Lamongan. Banyak visi-visinya seperti itu di beberapa calon, tapi dia nyebut karena kita tidak punya kewenangan untuk mempublish kualifikasi saya. Ini begitu saja. Tapi juga tidak ada perubahan yang signifikan dari beberapa visi-visi. Kita lihat stagnan. Tidak ada sesuatu yang baru yang membuat Lamongan semakin gila. Belum nampak tuh. Di bawah karena dari politisi banyak bergaul dengan teman-teman di lapangan. Pak Yudhoyono itu saya tidak bicara kelebihan, saya bicara kekurangan aja, sehingga nanti bisa ditingkatkan menjadi sesuatu yang kita ya. Pak Yudhoyono itu sesuatu orang yang tepat, tapi tidak dalam waktu yang pas.
Apakah beliau tidak jangkau 5 tahun? Posisi COVID, reposisi negara juga tidak baik-baik saja Pak Bupati. Dan sebagainya. Banyak yang digoreng di lapangan. Yang kedua, hari ini saya juga ketemu teman-teman yang di bawah yang sudah dikumpulkan oleh tim relawan Yes, itu tidak memberikan solusi yang baru, tapi lebih banyak kepada bagaimana menetralisir isu-isu yang di lapangan yang kurang baik itu dinetralisir. Tapi tim itu tidak dibekali apa yang seharusnya yang baru yang dibawa sebagai solusi untuk periode yang ke depan. Dan sehingga perlu dibawa itu apa yang program yang baru yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang berkelanjutannya bagaimana. Tapi justru yang saya lihat adalah bertugas hanya satu, menetralisir isu-isu yang tidak baik di Indonesia sekarang ini. Nah ini kan berarti posisi bertahan Pak Bupati ya, tidak pada posisi menyerang yang membawa program baru. Sementara calon-calon yang baru juga tidak memberikan sesuatu yang mungkinan dibanding mungkinan yang lain. Sehingga saya sepakat dengan Mas Nick bahwa hari ini tidak ada tarung gagasan. Beda dengan 2020, ada flyer, ada baliho, ada sepatu sudah menawarkan program-program yang baru. Tapi hari ini tidak. Saya juga heran, mohon maaf. Saya sih jadi kalau rasa tidak. Karena tidak ada sepatu dan baliho yang sudah dipasang, Bos. Saya melihat belum ada. Sementara yang lain sudah pasang. Apakah memang ini bagian dari strategi Mas Bupati? Tapi saya melihat belum ada baliho dan banner yang dipasang.